Selamat datang kembali di podcast Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Episode kali ini spesial karena kami hadir sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa yang ke-12 tahun. 12 tahun MAP hadir, 12 tahun MAP berproses dan berkarya, dan saya yakin selama 12 tahun ini sudah banyak kontribusi positif yang dihasilkan dari MAP. Pada kesempatan ini, saya ditemani 3 orang narasumber yang luar biasa sekali. Kita akan berbagi cerita di dalam tajuk MAP Speak Up, tentunya dari perspektif alumni dan perspektif seorang praktisi di lapangan, begitu ya. Saya kehadiran Pak Putu Sutarke dan Pak Gede Wiguna. Beliau ini merupakan alumni dari Magister Administrasi Publik yang tentunya nanti akan berbagi pengalaman yang paling jujur gitu ya karena sudah berproses di sini. Dan juga saya kehadiran Pak Putu Swaste. Beliau merupakan aktivis, politikus, pemerhati sosial politik di Bali, one of the best. Yang saya tahu beliau juga merupakan pendiri dari Forum Merah Putih. Kalau saya bacakan CV-nya satu-satu mungkin banyak sekali. Selamat pagi Bapak. Pagi semua. Jadi kehadiran Pak Putu Swaste di sini akan memperkaya diskusi kita karena kita akan mendapatkan perspektif dari luar tembok kampus nih. Jadi kehadiran Pak Putu Swaste sebagai praktisi dan pemerhati kebijakan sudah pasti sangat penting untuk kita lihat bagaimana kemudian implementasinya di lapangan. Jadi selamat datang, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di sini. Jadi sebetulnya kita pengennya nih ngobrolnya santai aja. Saya tidak pengen ini terkesan kaku dan formal begitu ya, karena kita pengen diskusinya lebih mengalir saja. Justru kalau kita ada sesi ketawa-ketawa atau bercandanya itu akan lebih bagus dan asik. Oke, kita buka dulu dalam sebuah konteks ya. Sebetulnya pertanyaan pertama ini pertanyaan yang paling mendasar, tapi karena mendasar justru sering kita lupakan gitu ya. Jadi saya buka dulu dengan pertanyaan ke Pak Sutarke dan Pak Wiguna dulu ya. Kenapa memilih untuk melanjutkan S2 gitu? Jadi saya butuh jawaban yang lebih eksistensial gitu ya. Akhirnya kenapa harus S2 gitu? Apa yang dicari? S2-nya di Universitas Warmadewa lagi gitu kan. Jadi ada nggak momen yang diingat atau kondisi apa yang akhirnya menggetarkan dan meyakinkan kalian berdua, bapak-bapak di sini untuk melanjutkan studi S2-nya? Mungkin dimulai dari Pak Sutarke dulu ya. Ya, terima kasih. Kalau saya kenapa tertarik ya, latar belakang saya adalah alumni Warmadewa juga, S1 Hukum. Cuma hukumnya dulu ada namanya jurusan HMP, Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Nah, sekarang sudah hilang itu kayaknya. Sudah hilang. Jurusannya mungkin satu ilmu hukum gitu. Kalau dulu kami di MHP itu belajar tentang hukum masyarakat dan pembangunan. Dan kompleks ya, mata kuliahnya adalah salah satunya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, dan itu nyambung dengan pekerjaan saya sebenarnya. Nah, tahun 2003 saya mulai mengikuti atau bergelut di program pemberdayaan masyarakat. Itu zamannya PPK PNPM, waktu Pak SBY ya, jadi presiden. Pak Putu Swaste mungkin ikut di dalamnya mendesain PNPM itu gitu. Nah, saya ikut di 2003 sampai 2014 saya masuk, pernah di kecamatan, di kabupaten, di provinsi. Nah di sana saya dituntut untuk bekerja dengan pemegang kebijakan. Ada bupati, ada DPR gitu. Nah sehingga dari latar belakang itulah saya mencoba mencari fakultas yang mana sih yang sesuai dengan pekerjaan saya gitu. Nah, akhirnya saya coba lihat-lihat, tahu-taunya di Warmadewa ada MAP gitu. Dan saya dengar dari teman juga yang sudah duluan dengan saya, di sana enak gitu. Nah, kebetulan 2021 Covid. Kan Covid waktu itu. Nah, waktu itu saya masuk di angkatan 2021 dan tamatnya 2023. Nah, pada saat Covid pun di sana menarik ya, karena kuliahnya kan offline dan online kan waktu itu. Nah, waktu online prasarananya saya lihat sangat mendukung sekali. Dan dosen-dosennya juga cukup lumayan ya, memberikan
tugas-tugas, ada review jurnal dan lain sebagainya, itu yang menarik. Nah sekarang saya bekerja di konservasi pantai dan menuntut juga ada kebijakan di sana. Nah, karena ini nyambung ya antara hukum dengan kebijakan beririsan. Mungkin nanti Pak Putri Swasta bisa lebih ini apa sih kolerasi antara hukum dan kebijakan itu. Kalau kebijakan tanpa ada hukum kan yang memayungi kan tidak bisa ya implementasinya. Nah mungkin itu yang melatar belakangi saya kenapa basic saya dari Fakultas Hukum mengambil jurusan administrasi publik ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita ke Pak Wiguna. Saya menarik sekali membahas mengenai Pak Sutarga tadi dari basic hukum ke basic administrasi publik. S1-nya di Warmadewa, S2-nya di Warmadewa. Kalau saya ada prinsipnya knowledge to elevate. Jadi saya berpikir hanyalah pengetahuan yang bisa mengelevate diri kita. Setelah itu saya S1-nya di hubungan internasional. Setelah itu saya berkecimpung di dunia news, di kewartawanan, reporter dan sebagainya. Setelah itu saya menjadi abdi negara. Nah di sana saya berpikir bahwa ini arena baru bagi saya. Dan ketika saya berkecimpung sudah hampir 5 tahun, saya melihat bahwa pendidikan, pengetahuan itu sangat penting untuk decision making. Nah di sanalah saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Salah satu halnya adalah menambah kapasitas saya dengan masuk S2. Kenapa harus administrasi publik Universitas Warmadewa? Jadi hampir sekitar 2 tahun lalu saya pindah tugas ke Bali, pas ditugaskan di peradilan militer. Saya melihat di sana ada bottleneck, kenapa inovasi itu tidak bisa berkembang di peradilan militer. Saya mendapat peer review dari teman-teman, dari review teman-teman melihat bahwa ada beberapa dosen S2 ataupun di Warmadewa ini yang memahami hal-hal ini. Itulah yang saya kejar dan ternyata saya tidak salah. Ternyata selama perkuliahan 1,5 tahun saya diajak berdiskusi, berdebat oleh ahli-ahli yang pakar di administrasi publik. Saya diajar Pak Erawan, saya diajar Prof. Wisnu Mufti, ada Pak Agung, Pak Toto Nurasto dan sebagainya. Itu yang membuat pemahaman sehingga tesis saya tentang bagaimana bottleneck di peradilan militer ini terpecahkan dan astungkara dengan bantuan administrasi publik, dengan bantuan Warmadewa, tesis saya ini dibukukan. Dan ini berguna sekali bagi lembaga saya, Mahkamah Agung Republik Indonesia. That's the point. Terima kasih jawabannya dari Pak alumni. Mungkin kita akan mendengarkan perspektif yang lebih luas lagi. Saya beralih ke Pak Putu Swasta. Pak, masih sama pertanyaannya. Kenapa harus S2, Pak? Karena fenomena yang saya lihat selama ini, kebanyakan mungkin di kelas juga ya Pak ya, gap generasinya lumayan banyak sekali. Fenomena yang terjadi adalah kebanyakan sekarang Gen Z setelah lulus S1 lanjut ke S2. Jadi dianggap S2 ini sebagai, agar tidak dianggap S2 ini sebagai ritual sosial yang hanya ditujukan untuk tuntutan zaman. Atau ngetrennya sekarang FOMO Pak, fear of missing out. Tapi sebetulnya alasan yang paling fundamental harus kita ketahui. What's the point of postgraduate studies ini? Maksudnya kenapa kita memang harus S2? Pada saat apa? Agar yang masih ragu untuk S2 ini semakin yakin lagi untuk S2 gitu. Apakah ini akan merubah pola pikir mereka? Apakah ada keberlanjutan atau kesinambungan dari berpikir kritis? Dan apa yang bisa Bapak lihat dari fenomena ini? Silakan Bapak. Ya, teman-teman selamat siang ini kan ya. Sebetulnya orang memang harus meningkatkan kualitasnya itu kan ya. Kualitas dan perspektifnya itu kan. Memang harus S2 itu karena S1 tidak mendapatkan apa-apa di sana kan ya. Hanya ini kan ya. Hanya ketemu orang masih basic gitu kan ya. Tapi sebetulnya memang masuk S2 itu bukan karena ilmunya, tapi mereka harus mendapatkan bergaul gitu kan ya. Yang terpenting di dalam zaman digital yang sekarang itu adalah relasi itu kan ya, relasi jaringan dan lain sebagainya gitu. Di kampus walaupun gelar orang banyak, di muka gelarnya 4, di belakang gelarnya 6, nggak ketemu siapa juga itu kan ya. Gitu. Relasinya itu kan ya. Kalau orang dapat relasi itu mereka harus beraktivitas, investasi waktunya itu kan ya. Dia akan ketemu sama banyak orang yang berbeda. Saya belajar di Gajah Mada di hubungan internasional di sana. Teman saya satu kelas namanya Retno Marsudi, Pratikno, Muhammad Umar sekretaris Wapres dulu, sekarang jadi Dubes Serma, kemudian Andi Melarangeng kemudian. Jadi banyak orang-orang yang sudah jadi. Jadi kita akan bertemu orang-orang yang sudah berhasil itu setelah 15 tahun, 14 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita akan ketemu dengan frekuensi yang sama.
Tapi kalau kita frekuensinya sama di sana, berjuang bersama, menderita bersama, itu akan ada suatu resiprok, satu pertolongan yang sama gitu kan ya. Jadi apple to apple gitu kan ya. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan yang sama akan bertemu dengan orang yang mempunyai aktivitas yang sama. Itu sebetulnya yang penting itu kan ya. Jadi kalau orang masuk S2 itu jangan ilmunya saja, ilmunya tidak seberapa, kalah dengan ChatGPT. Tapi ekosistem pergaulannya itu harus dia tingkatkan karena itu yang akan menentukan masa depan. Pasti itu menentukan masa depan itu kan ya. Kemudian waktu saya sekolah di Cornell dulu, saya S2-nya di Universitas Cornell, kemudian saya belajar di Universitas New York 2 semester, kemudian masuk Universitas Cornell. Saya bertemu sama orang-orang di sana. Saya ketemu sama Syafruddin Tumenggung, saya bertemu dengan orang punya Kompas, Farkan Bulkin, Jodadi Condro, saya bertemu di sana. Dan itu setelah selesai di sana, saya bertemu sama Fasil Jalal, Dr. Fasil Jalal, dia Dirjen Dikti kemudian. Selesailah masalah-masalah kita kalau kita ketemu pada waktu di sana. Setelah selesai itu kami akan ketemu di Jakarta di Bappenas. Banyak masalah yang bisa diselesaikan itu, tapi dengan frekuensi yang sama. Dan investasi kita pada pergaulan itu tuh luar biasa penting sekali untuk masa depan itu. Karena itu intinya. Ilmu nggak ada intinya, tapi jaringan sosial itu episentrumnya dari semua tatanan yang telah dibangun di universitas itu. Itu sebetulnya yang saya pakai kesimpulan bahwa S2 itu penting, bergaul itu penting, membangun ekosistem itu penting, jaringan itu penting itu kan, karena itu akan menentukan masa depan. Terima kasih Pak Putu Swasta sudah mendengar tadi komplit sekali ya dari alumni. Kita melihat dari sisi akademisnya gitu ya, jadi dapat ilmunya. Kalau Pak Putu Swasta menambahkan lagi bahwa episentrumnya adalah jaringan yang dibentuk dari ekosistem yang ada di program studi S2 ini ya. Jadi saya lanjut ke relevansi ilmu administrasi publik. Kita tahu bahwa kebijakan sekarang itu tidak lahir di balik pintu tertutup. Semua masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan, akses open data semakin luas. Kemudian tuntutan terhadap good governance, tata kelola pemerintahan yang baik semakin nyaring disuarakan gitu. Kalau menurut saya ke Pak Wiguna dulu deh ya. Apakah dari kondisi itu akhirnya Bapak semakin yakin bahwa oh ternyata ini dia ya jawabannya kenapa saya harus belajar administrasi publik, apalagi master administrasi publik itu, karena melihat fenomena sekarang di lapangan memang semakin nyaring untuk menggaungkan dan mengevaluasi selalu keputusan dan kebijakan dari pemerintah. Menurut Bapak gimana? Itu menjadi challenging tersendiri di bidang apapun, itu menjadi challenging tersendiri khususnya di public policy, administrasi publik dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan seperti ini, AI semakin pesat, ketika kita belajar di Magister Administrasi Publik, kita akan diajarkan untuk mengidentifikasi permasalahan secara gradual. Kita diajarkan mengenai bagaimana seharusnya, bagaimana saat ini, dasar-dasarnya jelas. Setelah itu, karena kita sudah memahami secara ilmu, kita bisa terapkan hal tersebut dengan berkaca dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Khususnya di Bali sekarang ataupun di pekerjaan saya di Mahkamah Agung memang sangat menuntut bagaimana seorang decision maker itu memahami segala bentuk dimensi keilmuan. Khususnya di kami, di public policy, hukum, dan bidang-bidang lainnya harus bersatu padu. Nah, disinilah menurut saya keunggulan seorang magister akan diakui, entah pemikirannya, entah pola kerja, ataupun bagaimana cara menyikapi suatu masalah. Tentu yang nantinya ini akan diputuskan oleh decision maker kami di top leader policy. Oke, thank you Pak Wiguna. Saya beralih lagi ke Pak Swasta gitu ya Pak ya. Tadi mendengar bahwa decision maker ini penting juga untuk selalu update terhadap ilmu administrasi publik. Seberapa jauh sih Pak administrator publik yang baik akan mempengaruhi kualitas kebijakan yang mereka hasilkan? Karena membuat kebijakan itu ternyata ada ilmunya gitu ya, nggak sembarangan gitu. Ada ilmunya, jadi ini mungkin akan menjadi refleksi untuk para pemimpin yang mau belajar lebih banyak tentang bagaimana sih sebuah proses kebijakan itu sebaiknya lahir dan bagaimana tanggapan Bapak terhadap ini.
Sebetulnya kalau orang punya magister dia harus banyak belajar tentang hukum, kebijakan dan lain sebagainya itu kan ya. Kemudian dia rumuskan kalau dia ingin merubah kebijakan itu, dia memang harus aktif, berisiko dia kan ya. Kalau nggak itu nggak jadi apa-apa dia berisiko, dia tekan orang tuh semua itu kan sesuai dengan koridor hukum yang ada itu kan ya, Makanya dia harus masuk LSM, menjadi aktivis sosial, menjadi aktivis gerakan dan lain sebagainya. Karena sekarang kan namanya kelompok sipil di Bali kan lemah, dia lakukan pembiaran apa saja pemerintah lakukan dia biarkan dengan kalau ada masalah orang tidak berani ngambil risiko itu kan. Kalau yang di kampus kan cerita bersambung aja, nggak ada terjadi apa-apa. Tapi kalau kita lakukan titik tekan, lawan entah siapalah pemerintah kebijakan itu semuanya berubah itu kan ya. Itu Pasar Kerenang itu saya sendiri buat podcast di sana itu, semuanya berubah. Saya mau bawa orang, saya mau pidanakan orang itu kan ya. Takut 3 kepala dinas takut dia bersihkan itu Pasar Kerenang semua tuh. Yang kedua mungkin tentang apa namanya itu pantai misalnya, misal LNG dan sebagainya. LNG. Podcast di sana langsung podcast itu kita podcast dengan data-data yang ada, dengan kalau pelabuhan itu dibangun di Sidekare terjadi 6 hektar tanah akan hilang, akan dikeruk 60 juta meter kubik itu lumpur itu untuk mendapatkan kedalaman yang ini kan kita harus paham datanya ini 60 itu akan 2 tahun hotel akan tutup semua itu kan ya. Nah ini kemudian ada satu gerakan berubah semua kan, saya ketemu dengan Pak Luhut dan diskusi panjang dan sebagainya, itu semua berubah. Jadi kebijakan itu berubah kalau kita berisiko dan kita pakai data-data yang sangat saintifik itu kan ya, dari matrik, kemudian dari data-data statistik itu kita paparkan, itu kita pakai pakai audiovisual itu kan, itu bisa terjadi itu hebat sekali itu kan ya. Di samping masalah selesai, secara pribadi daya tawar kita semakin meningkat. Daya tawar kita lihat wajah kita 3 detik itu orang bukan berubah 3 detik, nggak usah banyak ngomong itu kan, itu semuanya akan berubah itu kan ya. Jadi Bapak sepakat kalau administrator publik yang baik akan menghasilkan kualitas kebijakan yang baik. Pokoknya kita sadar masing-masing orang harus meningkatkan powernya setiap hari. Kualitasnya dia harus tingkatkan. Secara individu loh kan ya, bukan hanya secara umum. Kalau administrator yang baik itu bisa baca di buku. Tapi secara pribadi dia harus tingkatkan daya tawarnya. Daya tawar sosialnya, daya tawar politiknya, daya tawar ekonominya. Sehingga persepsinya akan menjadi berubah. Dia administrasi publik yang bagus. Dia punya integritas. Betul. Dia deliver gitu bahasanya deliver, dia bisa selesaikan itu semua. Itu baru orang tadi nggak usah nyari kerja, semua orang menawarkan pekerjaan sama kita, menawarkan setiap hari gitu loh kan. Dia lihat bola matanya 3,5 detik itu nggak usah panjang-panjang. Dia lihat bola mata 3,5 detik itu orang akan paham siapa yang diajak berhubungan gitu. Itu administrasi publiknya nanti. Ini administrasi publik itu sangat strategis sekali gitu kan ya. Itu yang harus dilakukan itu kan. Jadi harus punya cita-cita yang tajam gitu. Saya rasa itu. Saya lanjut mungkin udah berbicara banyak tentang administrasi publik itu supaya pemirsa yang menonton melihat bahwa ilmu administrasi publik ini tidak hidup di Menara Gading Pak ya. Jadi kita bahas case study yang sedang happening gitu ya. Kita beralih ke percakapan kita akan beralih ke sesuatu yang lebih dekat dengan kita gitu ya, ke tanah kita di Bali. Pak, saya ke Pak Swasta dulu. Seringkali pemimpin yang kita anggap sukses itu melahirkan kebijakan yang hanya berpatokan pada warisan fisik, Pak. Kita sering mengglorifikasikan hanya bentuknya kebijakan itu berupa beton dan bangunan. Jadi pemerintah yang sukses adalah pemerintah yang ketika dievaluasi kita bertanya tentang gedung mana yang sudah dibangun, infrastruktur mana yang sudah diperbaiki, atau jalan mana yang sudah diperlebar. Seringkali memang produk kebijakan hanya berupa warisan fisik yang sifatnya tangible gitu. Padahal sebetulnya ada yang lebih urgent dari itu. Menurut Bapak, apakah ada keberanian dari pemimpin Bali saat ini untuk membuat kebijakan yang tidak bisa kita rasakan saat ini, tapi kita bisa rasakan 10-20 tahun ke depan? Yang tidak ada fotonya, yang tidak ada prasastinya mungkin, yang tidak mungkin bisa dijadikan bahan kampanye yang menarik gitu. Apakah bisa nggak ada keberanian dari pemimpin Bali kita saat ini? Bagaimana Bapak menanggapi ini? Pokoknya pemimpin Bali yang sekarang itu menyedihkan itu kan ya. Oh gitu. To the point langsung. Pertama saya sedih itu kan ya. Sedih lihat ini kan ya. Ini kan pragmatis saja kan ya, jual beli itu kan ya, bansos itu dipakai untuk ini.
Yang bayar pajak tuh orang-orang kayak kita bayar pajak itu kan ya. Tapi masyarakat sipil ini juga bodoh-bodoh juga masyarakat sipil ini. Dia tidak jaga dengan itu. Coba belanja bayar pajak, rumah pajak, PBB pajak, ini pajak, semua pajak tuh ada Ngopi itu kan pajak ya. Pak, saya Kopi ke pajak, coffee shop semua pajak. pajak. Kasir pajak. Jadi apa yang telah kita bayarkan itu kita harus tagih dengan apa yang harus dia sajikan kepada kita. Kita harus jaga ini. Jadi kelompok-kelompok sipil itu harus kuat. Jadi harus berani protes, berani apa. Ini kan masyarakat sipil juga, Sontoloyo juga dia langsung kasihkan pembiaran itu kan, pembiaran. Coba orang protes setiap hari, orang takut juga kan ya. Coba ini pemimpin kita laporkan setiap hari itu kan ya. Ya kan, kita ganyang dengan persepsi publiknya, takut juga orang itu kan ya. Ya. Saya sudah pernah bawa orang ke pengadilan, gubernur bawa ke pengadilan itu di masa-masa lalu saya masih muda itu kan ya. masih membara Pak. Masih Sekarang muda. semuanya masih membara juga nggak Pak? Ya artinya cara berpikirnya begitu, cara Iya, berpikirnya betul, itu kan betul. ya. Cara berpikir dan juga untuk meningkatkan persepsi publik kita pribadi kan, orang berurusan masuk kita kan takut itu kan, orang nggak berani nanya-nanya uang, nanya apa, emang kita mau laporkan orang-orang itu kan. Jadi kita harus bangun, pemimpinnya lemah karena kelompok sipilnya lemah. Ini kelompok sipil harus dibangun di dalam semua jaringan itu. Seperti podcast yang sekarang itu menarik itu kan. Saya suka yang begini-gini, saya suka. Suka ya Pak. Ini praktis dan itu mempunyai jangkauan yang sangat luas. Karena zaman sekarang adalah zaman digital. Iya betul. Jadi semuanya orang bisa menjadi wartawan, menjadi punya news setiap hari. Jadi setiap hari kan bisa Instagram, TikTok apa-apa. Jadi orang ini tersebar. Ini yang akan menjaga pemerintah itu ada di dalam koridor itu kan. Orang bisa tidak semena-mena. Kalau semena-mena kita laporkan setiap hari itu kan ya. Takut juga orang itu kan ya. Jadi pemimpin itu harus dijaga. Kelompok-kelompok sipil itulah yang jaga pemimpinnya itu kan ya. Orang yang kita pilih lah gitu kan ya. Belum tentu orang jadi pemimpin kan ya. Orang jadi bupati belum tentu ini jadi orang administrasi itu kan, di tata kelola itu kan ya. Tapi belum tentu dia jadi pemimpin. Ini yang harus kita jaga dengan semua dengan semua jiwa dan raga gitu kan ya. Karena kita yang membayar mereka kan pajak semua. Betul. Semakin hari semakin berat kan, pajak kiri kanan itu udah berat hidup kita. Itu mungkin pikiran saya itu kan ya. Ya. Makanya seperti isu-isu tentang kebijakan tentang lingkungan, Jatiluwih kemudian itu kan kita udah ribut udah lama sekali. Kalau nggak kita ribut kan itu nggak bisa terjadi itu kan ya. Sampah dan sampah udah lama kita diskusikan itu. Diskusinya waktu saya buat Yayasan itu diskusinya sudah hampir 20 tahun yang lalu kan ya. Tapi orang tidak ngeh itu kan ya. Tapi karena saya sering keliling kemana-mana kan, Singapura apa-apa di Singapura, lihat aja di atas pembakaran sampah itu taman yang sangat indah sekali kan ya. Jadi sudah bisa. Pemimpin itu harus berani ngambil risiko. Yang terburuk pun dia ambil risiko. Tapi dia akan diingat sama orang tuh setelah dia wrong clue itu kan. Setelah wrong clue ini dia akan diingat bahwa kebijakannya itu benar gitu. Oke. Saya rasa itu. Melanjutkan sedikit Pak. Jadi sebetulnya kebijakan yang seperti apa yang saat ini betul-betul dibutuhkan oleh Bali? Sebetulnya kebijakan yang berpihak pada publik, benar-benar pada publik kepentingan publik itu kan, jangan kepentingan partainya kan, kepentingan kelompoknya itu kan ya. Ya kan sering orang pakai bansos hanya orang-orangnya sendiri pakai bansos, tapi orangnya diam itu kan ya. Itu harus diganyang, itu dilaporkan itu kan ya. Saya dulu pendiri Merah Putih, Wisnu, Gerakan Indonesia Bersatu itu laporkan orang itu kan ya. Tapi sekarang kan karena kelompok sipilnya lemah, pragmatis, ngomong banyak-banyak di podcast ini, begitu ada kasus orangnya nggak ada, hampir nggak ada, orangnya di mana sembunyi gitu kan ya. Ini yang harus diperkuat. Kalau ini diperkuat, pemerintah itu pasti akan bersih, pasti akan jadi baik itu kan. Saya percaya Jadi sekali. check and balance-nya terjadi. Check and balances itu. Administrasi publik ini harus menggoreng orang bukan hanya pada teori, tapi pada praktek-praktek kenyataan itu. Itu yang bermanfaat, bermakna, ilmunya bermakna. Ya, tidak ilmunya ditaruh di kulkas kan, ilmunya betul-betul bermakna, bermanfaat dan applicable kan gitu kan. Oke. Lah, tadi sudah dibuka sama Pak Swasta tentang jangan sampai teori ini disimpan di kulkas ya. Harus applicable. Saya yakin bahwa Magister Administrasi Publik ini selalu dan setiap saat mendorong kemajuan setiap mahasiswanya, selalu mendorong mahasiswanya untuk mau dibentuk menjadi apa? Menjadi individu yang mau berpikir kritis, individu yang produktif dalam setiap tulisannya, individu yang kreatif di dalam berada di dalam zona kreatifnya gitu. Saya lihat beberapa publikasi yang sudah dihasilkan dari mahasiswa MAP ini beragam sekali ya, dari
publikasi dari jurnal ilmiah, kemudian dari buku. Tentu ini tidak mudah ya, menuangkan isi pikiran ini ke dalam tulisan, dan MAP berhasil untuk mendorong mahasiswa. Jadi bukan dapat gelar aja, tapi jadi penulis gitu. Jadi menarik sekali. Saya boleh dengar nggak ceritanya supaya ini lebih relevan untuk masyarakat yang mendengarkan gitu ya. Jadinya outputnya jelas dari apa yang kalian sudah pelajari di dalam kelas. Pak Sutarka dulu mungkin. Ya, memang pada saat kuliah dari awal itu sudah dipandu ya oleh para dosen-dosen ketika ada tugas-tugas itu kita belajar untuk menulis ya. Apakah itu paper dan lain sebagainya, sehingga waktu saya ikut kuliah di sini saya 2 kali juara. Ikut kejuaraan di Ngurah Rai, dapat juara 1. Waktu itu saya nulis tentang ketahanan pangan ya, karena habis Covid. Stongkare dapat juara di sana. Nah, ini membentuk saya untuk menulis kan gitu. Nah, saya lanjutkan dari tugas-tugas itu mengarah kepada tesis kan gitu. Sehingga begitu nyusun tesis tidak terlalu kewalahan ya. Cepat jadinya. Karena praktek saya juga sesuai dengan apa yang saya kerjakan pada saat ini adalah mendampingi desa ya. Pendampingan desa dalam undang-undang desa itu. Nah, sehingga tesis saya tentang kolaborasi sebenarnya pada saat saya ngambil di Tenganan ya, di Tenganan dan di Bubog waktu itu. Nah, sehingga dari itu saya mencoba mempraktekkan bagaimana sih sebuah kebijakan itu disusun. Nah, dari isu-isu yang muncul ya. Seperti sekarang saya di pekerjaan di konservasi pantai. Kalau dilihat kondisi pantai itu sekarang kan tumpang tindih kewenangan. Betul. Dari pusat, dari desa, tumpang tindih kelembagaan juga. Saling menyalahkan ya, betul ya. Desa adat diberikan kewenangan untuk mengelola pantai, tapi kewenangannya tidak ada rambu-rambunya. Nah, dan justru dari pusat juga ada kewenangan. Nah, ini yang menyebabkan ada administrasi publik itu diperlukan. Nah, sehingga saya sekarang ilmu yang saya dapatkan saya terapkan dari isu-isu yang berkembang sepanjang pantai, apakah ada pelanggaran sepadan pantai. Nah, di sana ilmu yang saya dapatkan saya coba terapkan, dan saya akan masuk ke pemerintah provinsi untuk membuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan bupati. Ya, karena banyak kasus-kasus sekarang di pantai di Sanur, di Kuta itu kan sepadan pantai dilanggar ya. Tidak ada ruang publik. Orang dulu nganyut melasti itu kadang-kadang susah. Nah, ini yang perlu mungkin dorongan seperti LSM, maka masyarakat sipil yang mempertahankan bahwa pasir itu atau pantai itu kan ruang publik dan ruang yang sakral menurut Bali kan seperti itu. Nah, dari sana saya coba menulis juga jurnal, mungkin sedang saya susun ada jurnal tentang kewenangan tadi, kewenangan antara desa adat dengan pusat, karena di bawah implementasinya saling tumpang tindih ini. Nah, ini saya coba menulis, dan juga kemarin saya menulis buku terkait dengan kolaborasi di dalam percepatan pencapaian SDGs desa. Nah, itu yang membentuk saya kenapa sekarang ya seperti Pak Putu di laptop coba nulis-nulis aja. Nulis-nulis aja. Mungkin itu udah yuk. Iya. Berarti memang love life learning ya Pak ya. Tidak menuntut tidak lekang oleh waktu ya, belajar itu selalu dan kita selalu berproses gitu Pak ya. Saya beralih ke Pak Wiguna. Bagaimana Pak ingatan Bapak dan sampai dorongan dari dosen-dosennya, kolaborasi, ide yang melebur ya antara dosen dan mahasiswa sampai akhirnya bisa lulus dapat gelar, bisa juga menghasilkan buku. Itu yang saya bilang seperti tema MAP tahun ini, beyond impactful. Jadi tidak hanya impactful tapi beyond, melebihi dan berdampak dan melampaui dampak-dampak itu. Kami rasakan, saya sebagai aparatur negara merasakan bahwa dengan adanya perkuliahan magister ini, dengan apa yang saya teliti dan saya perdebatkan di ruang-ruang kelas, menjadi suatu hal berbuah
salah satu pemahaman mengenai bagaimana cara memecahkan kendala-kendala yang ada di Mahkamah Agung, dan akhirnya hal-hal tersebut berjalan sehingga menjadi buku, tentunya buku yang sudah sangat akademis, dan ini akan dijadikan salah satu acuan bagi peradilan-peradilan ataupun lembaga di bawah Mahkamah Agung untuk mengaplikasikan inovasi-inovasinya. Dan walaupun ini merupakan dampak kecil, tetapi ini berdampak lebih dari yang saya harapkan. Awalnya saya hanya mengharapkan magister, tetapi dari magister saya ini beyond impactful gitu. Jadi berdampak terhadap peradilan-peradilan lain yang akhirnya menggunakan pemahaman ataupun tesis saya sebagai cara dia mengelola inovasi ataupun mengimplementasikan suatu inovasi. Kecil tetapi sangat berdampak. Itu yang mungkin dimaksud beyond impactful. Oke, thank you sekali Pak Wiguna penjelasannya. Jadi sudah kita dengarkan bersama bahwa MAP di Universitas Warmadewa itu tidak hanya menekankan pendekatan yang akademis saja ya. Jadi mahasiswa tidak dijadikan sebagai objek, tetapi justru mitra berpikir ya, meleburnya ide antara dan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Sebetulnya gini, sebelum selesai itu sebetulnya boleh, Pak. MAP itu harus daya tawar dia tingkatkan. Harus meniru universitas yang sudah hebat itu kan ya. Misalnya Harvard Business School, seperti Cornell, Samuelson School itu kan ya. Kemudian Prasetya Mulia, BINUS itu kan ya. Undang orang-orang yang sudah berhasil datang ke sini untuk menjadi pembicara. Kalau di Universitas Cornell tempat saya itu namanya ada Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Orang yang habis penelitian, habis traveling dari berbagai tempat dia akan presentasikan. Sehingga pengalamannya itu hebat itu. Saya bertemu sama mereka itu kan ya. Orang-orangnya itu kemudian datang ke Warmadewa di MAP ini, dia ada diskusi, ngobrol apa-apa. Dampaknya hebat sekali. Dia akan bertemu orang, ketemu. Kamu tanpa di MAP nggak ketemu siapa-siapa tuh. Betul. Bisa dagang jukut, bisa jadi tukang cukur, bisa gitu. Tapi kalau dia bertemu dengan orang tuh, bantuan bisa datang. Karena orang percaya, deliver itu orang. Karena frekuensinya sama itu kan. Ini tahap keempat daripada digitalisasi informasi gitu kan ya. Ini yang harus dia lakukan. Memotong waktu. Jadi waktu kita potong itu kan ya. Makanya itu masuk ke dalam bisnis, masuk dalam kebijakan dan lain sebagainya itu kan ya. Jadi itu hampir kena semua itu kan ya. Ini yang harus dilakukan. Jadi dibuka tempatnya itu menjadi tempat publik dan orang tukar pikiran itu. Itu hebat sekali dampaknya itu kan ya. Dampaknya itu kan ya. Meningkatkan bargaining position. Bargaining positionnya dia tingkatkan. Dia ketemu sama orang-orang, bola mata ketemu bola mata. Saya zaman bahula saya sudah ketemu sama Gus Dur. Oke. Ya, saya jadi Gus Dur masih ketua PBNU, saya sering jadi moderator diskusinya. Jadilah dia presiden. Pertama kali dia datang ke Bali lah, saya yang menemui Pak Gus Dur sama Alwi Shihab kan. Saya pidato di tempatnya Bu Gedong kan, saya pidato ngalor ngidul orang nggak jelas itu kan. Tapi dia kawan saya. Inilah kemudian menjadi jaringan. Cagar jadi dirjen, ini jadi ini semua melalui ngomong ini aja. Nah, langsung eksekusi dan sebagainya. Jadi frekuensinya sama. Jadi investasinya itu pada persamaan frekuensi gitu. Ini yang harus dilakukan, motong waktu. Jadi budaya untuk kita bisa speak up ya. Nah, makanya sekarang kita buat nih Pak, kita masih membudayakan itu ya, MAP speak up ini. Salah satu modalitas yang penting untuk meningkatkan bargaining power-nya dari Magister Administrasi Publik. Waduh, ini nggak nyangka ya, waktunya bergulir sangat cepat. Mungkin last question, saya ingin membahas isu yang lagi happening. Bicara soal sampah nih Pak, yang nggak pernah habis-habisnya. Kalau ngomongin kebijakan kita udah lengkap ya, punya Pergub, punya Perda, kebijakan-kebijakan pelarangan plastik yang sampai menjadi perhatian internasional. Tetapi implementasinya masih gagal sampai saat ini. Menurut pandangan kalian, apa yang harus dibenahi dan di bagian mana yang harus kita bangun sebetulnya? Dari siapa mungkin dulu? Dari Pak Wiguna. Oke, silakan Pak. Sebelum mengarah ke yang umum, saya lebih melihat bahwa hal ini merupakan behavioral thought. Bagaimana pendekatan kebiasaan diri sendiri untuk melakukan pilah sampah, untuk melakukan sadar diri bahwa sampah ini harus dipilah dan sebagainya. Jadi saya lebih menekankan kepada bagaimana pembiasaan pendekatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi behavior. Dari
skrup kecil ke skrup besar. yang besar. Oke, kalau Pak Putu Swasta? Ya masyarakat harus dipaksa. Kalau sadar nggak mungkin dia bisa sadar kan, karena ini kan kultur petani. Di Bali itu orang biasa buang sampah di laut atau di got-got atau di sungai kan ya. Ini dipaksa, ada sanksi. Oke. Seperti apa yang terjadi di Singapura, orang sanksinya ngeri. Oke. Anda bisa ditahan di sana dengan Jadi dipaksa di dua segi, dipaksa. Satu dilakukan seperti kata Bu Yugena itu dilakukan namanya edukasi dan lain sebagainya, kemudian dilakukan sanksi yang sangat kuat sekali. Orang takut dengan sanksi itu. Oke, kalau Pak Sutarke? Saya mungkin merangkum ya. Iya. Yang menurut saya, karena kemarin saya juga mendampingi masyarakat di Badung, bagaimana memilah sampah, susahnya bukan main. Betul. Yang satu, bagaimana kita menyadarkan orang, karena sudah kebiasaan. Sampahnya jadikan satu kresek dibuang, kan? Susah sekali. Yang kedua, kesadaran. Betul. Nah, saya mencoba di Badung itu melalui ibu-ibu PKK. Jadi pendekatannya Ibu-ibunya pendekatan gerakan melalui- feminis ya, Pak? ya. Karena jujur saja, saya takut sama perempuan. Oh gitu. Kalau dimarah sama istri takut juga. Bapak ini buang sampah kan gitu. Iya. Saya mulai dari sana. Oke. Dari penyadaran, kesadaran, edukasi terus-terusan, dan ada sanksi. Kalau kita kan penerapan sanksinya enggak ada. Kalau udah tahu orang membuang sampah, sekarang di piring 100.000, besok lagi buang. Coba sekarang yang buang sampah denda 1 juta gitu. Enggak ada orang berani. Yang kedua, pengalaman saya ada di Ubud, mungkin tahu ya, ada sanksi adat di sana. Kalau masyarakatnya tidak memilah, sampahnya enggak diambil. Tak diambil, harus dipilah, walaupun 3 hari di sana di depan rumahnya tidak diambil sama yang pemungut. Nah, ini adalah sanksi sosial. Nah, itu kuncinya adalah penerapan sanksi yang tegas. Oke. Ada sanksi sosial. Kalau sekarang kayaknya di Denpasar sudah kesepakatan di Sebendesa itu, kalau ada yang melanggar, sanksinya apa? Disuruh nyapu di puri. Oke. Bukannya uangnya 100.000, tapi siapapun yang ketahuan membuang sampah langsung kena sanksi. Oke. Mungkin kadang punishment ini bikin gejolak di publik malah. Iya. Gejolak di publik, terlebih dari komunikasi pemimpin kita yang Sekarang- menimbulkan gejolak Iya, itu. iya, iya. Kondisinya seperti ini begitu. Coba satu contoh di Cina. Saya baru balik dari Beijing, Shanghai, Hangzhou itu kan ya. Di Cina itu hampir semua orang pasang monitor itu kan ya. Di sana jam 6 pagi itu trotoar udah bersih. Saya bingung juga gimana caranya orang ngurus sampai di kabupaten itu. Karena orang tidak boleh Betul, betul. pasang ini apa namanya alat CCTV. CCTV di semana-mana, pasang aja di semua, orang takut lihat itu. Oh, orang ngeri sekali kayak gitu kan. Orang kita juga takut juga di sana. Iya, jadi penegakan hukum jadi salah satu bagian elemen itu jawabannya. memang ini kan ya. Di sana kan pakai retina mata di sana kan Betul, semua betul, tuh. betul, Orang betul. pakai ini. Orang di imigrasi aja pakai itu semua tuh kan ya. Jadi salah satunya teknologi juga bisa membantu ini pasang di semuanya. Oh, ongkosnya kan murah tuh, tapi orang merasa diawasi. Iya, betul. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara ini karena keterbatasan waktu begitu ya. Ada satu poin yang menjadi highlight dari perbincangan kita hari ini bahwa pendidikan itu bukan expenses ya, tapi justru investasi yang panjang. Pendidikan itu tidak hanya digelar loh, tapi isi dan dampaknya. Sekali lagi terima kasih sekali untuk para narasumber. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 tahun untuk Magister Administrasi Publik. Semoga ini bukan puncaknya, tetapi justru ini menjadi fondasi yang paling kuat untuk menuju kesuksesan yang lebih besar ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.